semua, perkenalkan nama saya Nurul Hidayati dengan NIM 23106570. Saya mahasiswa dari STS Sultan Agung dari Prodi Manajemen Syariah semester 4. Di video kali ini saya akan membahas tentang merger. Video ini bertujuan bagian dari tugas manajemen keuangan 2 dengan dosen pengampu Ibu Debbie Eka Putri SEMM. Baik, di sini saya akan langsung mulai merger. Merger ini adalah salah satu bentuk dari ekspansi eksternal suatu perusahaan dengan cara menggabungkan dua perusahaan bahkan lebih, yang mana hanya ada satu nama perusahaan yang akan tetap berdiri, sedangkan perusahaan yang lainnya itu bubar atas dasar hukum tanpa ada likuidasi terlebih dahulu. Merger ini juga bisa diartikan ialah sebagai penggabungan dua perusahaan ini menjadi satu, yang mana perusahaan yang melakukan merger ini mengambil alih seluruh aset serta kewajiban perusahaan yang menerima merger. Baik, di slide kali ini saya mengambil menurut para ahli ada 3. Yang pertama, Zaki Baridwan Hamid pada tahun 1998. Pengertian merger ini merupakan suatu proses pengambil alihan saham yang dilakukan sebuah perusahaan terhadap perusahaan lain, yang mana perusahaan yang diambil alih itu tidak lagi menjadi perusahaan yang berdiri sendiri, namun sudah menjadi bagian dari perusahaan yang sudah mengambil alih. Yang kedua, menurut Floyd Beams dan Amir Abadi Yusuf pada tahun 2000, merger ini merupakan suatu proses di dalam pengambil alihan yang dilakukan suatu perusahaan terhadap seluruh operasi dari entitas usaha lain, yang mana entitas yang sudah diambil alih itu akan dibubarkan. Menurut Abdul Moin pada tahun 2003, pengertian merger ini adalah sebuah penggabungan antara dua perusahaan atau lebih, yang setelah itu hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum yang tetap, sementara yang lain itu menghentikan aktivitasnya atau bisa disebut bubar. Perusahaan yang dibubarkan tersebut mengalihkan aktiva serta kewajibannya ke perusahaan yang mengambil alih, sehingga perusahaan yang mengambil alih tersebut akan mengalami peningkatan aktiva. Di sini ada 6 manfaat-manfaat merger. Yang pertama, efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi dan distribusi melalui skala ekonomi, menggabungkan sumber daya atau tenaga kerja, teknologi, aset untuk kinerja lebih optimal. Yang kedua, ada peningkatan pangsa pasar, menggabungkan pelanggan dari dua perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan posisi tawar di industri terhadap pesaing. Yang ketiga, ada diverifikasi produk atau layanan, menyediakan produk atau jasa yang lebih beragam, mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk atau pasar. Yang keempat, ada akses ke sumber daya dan teknologi. Perusahaan dapat saling melengkapi dalam hal teknologi, paten, sumber daya manusia ahli, dan aset lainnya. Yang kelima, ada meningkatkan nilai perusahaan. Merger yang berhasil dapat menaikkan valuasi dan daya tarik perusahaan di mata investor. Yang keenam, ada mengurangi persaingan. Dengan menggabungkan dua pesaing, perusahaan dapat mengurangi tekanan kompetitif.
Struktur merger. Yang pertama, merger horizontal, penggabungan dua perusahaan yang berada di industri dan lini bisnis yang sama dengan tujuan mengurangi persaingan dan memperluas pangsa pasar. Dengan contohnya, merger antara dua bank syariah. Yang pertama BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Yang kedua ada merger vertikal, penggabungan perusahaan berada pada tahapan berbeda dalam rantai pasok atau supply chain dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan mengontrol proses produksi dari hulu ke hilir. Dengan contoh, perusahaan produsen menggabungkan dengan perusahaan distribusi. Yang ketiga ada merger konglomerat, merger antara perusahaan dalam industri yang sama tapi produk atau jasanya tidak identik, hanya saling melengkapi dengan tujuan memperluas jangkauan produk. Contohnya, perusahaan TV bergabung dengan perusahaan penyediaan layanan streaming. Baik, di slide kali ini terdapat 6 tujuan merger. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, menggabungkan proses produksi, distribusi, dan sumber daya untuk menekankan biaya, menghindari duplikasi kegiatan usaha. Yang kedua, memperluas pangsa pasar. Dengan bergabungnya dua perusahaan, jangkauan pasar menjadi lebih luas. Tujuannya juga untuk memperkuat posisi di pasar akan menghadapi persaingan. Yang ketiga, meningkatkan skala ekonomi. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar skala ekonomi yang diperoleh. Biaya per unit dapat ditekan melalui produksi massal. Yang keempat ada diverifikasi produk dan risiko. Merger membantu perusahaan memiliki variasi produksi atau jasa. Risiko bisnis lebih besar, lebih tersebar karena tidak tergantung pada satu sumber pendapatan. Yang kelima ada mengakses teknologi atau sumber daya baru. Perusahaan yang bergabung bisa saling melengkapi dalam hal teknologi, sumber daya manusia, atau aset. Akses ke inovasi menjadi lebih cepat dan lebih murah. Yang keenam ada meningkatkan nilai dan kinerja keuangan. Kombinasi pendapatan dan aset dapat memperkuat kondisi keuangan. Valuasi perusahaan gabungan bisa lebih tinggi dari nilai masing-masing sebelum merger. Baik, di slide kali ini saya mengambil contoh perusahaan dari ketiga bank syariah, yang dimana ada BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, dimana ketiga bank tersebut menjadi satu yang bernama BSI, Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia, proses penggabungan tiga bank syariah yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi satu entitas yang disebut Bank Syariah Indonesia atau BSI, dilakukan melalui proses merger. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan secara resmi mengeluarkan izin penggabungan pada tanggal 27 Januari 2021. Setelah izin tersebut terbit, ketiga bank tersebut resmi bergabung menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia, pada tanggal 1 Februari 2021 dan menjadikannya bank syariah terbesar di Indonesia. Tujuan utama penggabungan Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI adalah untuk memperkuat perbankan syariah di Indonesia, meningkatkan skala ekonomi syariah, dan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Selain itu,
Merger ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian nasional. Kesimpulannya, merger adalah proses penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas baru dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pangsa pasar, mengurangi persaingan, dan memperkuat posisi keuangan. Dalam praktiknya, merger sering dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kesamaan dalam bidang usaha atau strategi bisnis. Tujuan utama dari merger adalah untuk menciptakan entitas yang lebih besar, lebih kuat, atau lebih efisien dengan potensi untuk mencapai keuntungan yang lebih besar daripada jika perusahaan-perusahaan tersebut tetap beroperasi secara terpisah. Baik, terima kasih. Sekian dari video presentasi saya.